Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال عليه الصلاة والسلام أي كما قال أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد بين المخافتين بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الممات فوالذي محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرة المكرمين والمحترمين المكرمات والmuhtaramat yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para masyayikh, para alim wal ulama, para sesepuh keluarga, wa nakhussu bidzikri yang hadir di tengah-tengah kita yang sama kita muliakan Pamanda Kiai Haji Abdul Jabbar Majid, Pamanda Kiai Haji Ahmad Masilla, Pamanda Mukhlis Thoyib belum bisa hadir ya pada malam hari ini, mudah-mudahan besok beliau sehat bisa bersama kita. Hadir juga ya, para kiai-kiai dari keluarga besar Kong Haji Anwar bin Haji Layu, Kanda Kiai Haji Irfan Mas'ud, Kiai Haji Nurul Rahman Amin Nur, Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud,
Kiai Haji Iman Fadlur Rahman yang baru saja izin, Kiai Haji Muhammad Adib Soleh LC Al-Hafiz, di samping saya Kiai Muda Kiai Sohibul Hidayat LC, ya. Dan hadir juga dari keluarga besar Kanda Ali Anwar Somad, Al-Haj Ali Anwar Somad, Al-Haj Nur Khalis Wardi yang baru saja memimpin Zikrullah. Pada kenal nggak yang memimpin Zikrullah tadi? Siapa? Hah? Waduh, kayaknya harus sering-sering ke pondok ini. Ya, camat kita, ya, Kanda Haji Khairuddin Muntaha, ya. Dan para saudara-saudara yang lain, ya, Mang Haji Ipin, mohon maaf kelewat tadi. Muda banget sih mamang kita ini yang satu ini, ya. Dan para jamaah, para orang tua, para guru, para santri yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada para beliau. Kita doakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, orang-orang tua kita semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bisa membimbing kita kepada siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Ada yang belum disebut ya, santriwati-santriwati yang solehah. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah cantik dan solehah. Ya, bisa lulus di at-taqwa sampai tuntas. Ya, dapat jodoh yang soleh, yang kaya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Santri mah gak usah didoain ya. Otomatis kalau soleh, kalau kaya dapat yang di dalam. Kalau didoain ntar pulang, ya langsung nyari Pak Kesra. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis haul yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua bisa menghadiri undangan, ya, menghadiri dan membersamai doa arwah untuk para guru-guru kita, ya, meskipun haulnya khusus dari keluarga besar Umpi Anwar bin Haji Layu dan Al-Maghfurlah wal Mujahid fi Sabilillah Kiai Haji Nur Ali Anwar bin Hajjah Maimunah. Namun tadi kiai kita dalam doanya pula menyebut para guru-guru kita, orang-orang tua kita dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita hadiahkan dari zikir-zikir kita, munajat-munajat kita diterima menjadi penambah amal-amal soleh, pahala-pahala almarhumin wal marhumat, sekaligus penghapus catatan-catatan kesalahan dan kekhilafan. Seluruh kuburnya diberi keterangan, diberi kesejukan dan dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang haul, haul ini penting apa enggak penting? Apa pentingnya? Doa, betul sekali. Yang jarang disadari selain kita dalam haul ini mendoakan
orang-orang tua kita dan guru-guru kita sebetulnya haul ini mempererat apa? Tali silatur rahim. Ya. Keluarga besar yang jarang ketemu, yang jauh tinggal di sana, dengan acara haul ini bisa ketemu. Dan ini silaturrahim ini termasuk bagian yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ketika ada salah satu sahabat yang bertanya, masihkah ada kesempatan aku berbakti kepada kedua orang tuaku setelah wafatnya? Beliau menyebut di antara cara-cara kita selain mendoakan orang tua kita, kita pun menyambung wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Menyambung silatur rahim. Jadi kalau boleh cerita sedikit, tadi sore setelah tadarus ada kejadian ya di makam ini, karena pecaknya lambat datang, ya. Jadi ceritanya keluarga besar setelah ngaji ada makan bareng, karena pecaknya lambat datang, ada majelis yang cukup panas di ujung sana tadi, ya, ada perdebatan. Boleh saya ceritain gak nih Bang Haji Rudi ini? Oh boleh ya, yang boleh, yang enggak ya. Jadi ada perdebatan tadi di pojok sana, Bang Haji Rudi Khairuddin dengan Bang Haji Mahbubi itu debat, main tua-tuaan. Masya Allah, orangnya nggak denger ya, kita omongin. Bang Mahbubi, kita ceritain nih lagi, kita ceritain. Oh apa? Jadi Bang Rudi ini kalau dari jalur Umpi Anwar beliau tuaan, ya. Tapi Bang Haji Mahbubi ini kalau dari Kong Gering katanya beliau yang tuaan. Jadi tadi debat, lu yang manggil abang apa gue yang manggil abang katanya. Nggak ada yang mau kalah. Padahal kalau saya sebetulnya di mana saja enakan jadi yang mudaan. Karena yang tuaan kemana-mana ya Mang Ipin kudu bawa 5.000-an. Ya, kalau ponakannya minta jajan kudu dikasih. Ya, kalau jadi mudaan ya insya Allah menjadi anak atau saudara yang lebih disayangi daripada yang tuaan. Mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqira syarafa kabirina. Ya. Jadi kalau kita cek, saya pernah nanya ke Syekh dari Mesir. Di Mesir ada abang, ada empok enggak katanya? Enggak ada katanya. Di Arab itu enggak ada sebutan apa? Abang, empok, emas gitu ya. Mbak, enggak ada. Semuanya manggil apa? Manggil nama. Walaupun abang nomor 1 tetap dipanggilnya Ahmad. Enggak ada Bang Ahmad. Enggak ada. Walaupun empoknya udah tua tetap dipanggil Zainab sama adiknya. Enggak ada kayak di kita. Ya. Cuma di Indonesia aja ini kita. Ada istilah abang, ada empok. Ya, sepupu tuaan nasabnya kita manggil juga sama. Ya, cium tangan lagi. Ya. Kalau di Arab nggak ada cium tangan kecuali sama orang tua atau sama guru. Kalau sama abang nggak ada cium tangan. Ya. Tapi di Indonesia orang-orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita mengenalkan budaya ini. Untuk apa? Ya, ini kemarin baru dibahas oleh Profesor Nur Hadi Ihsan, ya. Beliau membahas kenapa santri di Indonesia ini biasa cium
cium tangan. Ini budaya feodal, budaya Belanda dibawa-bawa ke pesantren atau apa ini? Ya. Beliau menjabarkan kalau santri cium tangan ke gurunya bukan dalam arti ya menjajah kedaulatan dirinya, tapi ihtiraman, ta'ziman lil ilmi. Karena santri-santri memuliakan orang-orang yang dihormatinya, dia membukukan badannya, dia mencium tangan gurunya, bukan ta'abbudan, bukan khaufan, bukan rojaan, tapi dia menghormati ilmu yang ada pada guru. Nah, terus kita ini kalau cium tangan ke abang kita niatnya apa ini? Biar dikasih duit jajan? Ya enggak juga. Kita cium tangan ke abang kita, ke sepupu kita, ya, ke paman kita dalam rangka apa tadi? Menjaga silaturahim. Kita menjaga silaturahim, mengenalkan kepada keluarga kita, kepada saudara kita bahwa kita masih memiliki hubungan. Dan pastinya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Makan pecak itu remeh. Makan jengkol sama sayur asem itu remeh. Ya. Mungkin harganya enggak seberapa. Tapi karena saudara ini rukun, saudara ini masih menjaga tali silaturahim, inilah yang membuat almarhumin wal marhumat semuanya bahagia. Ya. Bahkan dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala memuji ya orang-orang yang biasa nraktir, yang ngajak makan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatimau wa asira. Ya. Jadi ya Bang Haji Rudi, kalau siapa yang ngaku tuaan harus sering-sering traktir berarti habis ini ya. Ya. Bang Bubi apa Bang Rudi ini ya. Ya. Bahkan penghuni neraka sakor ditanya, malakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu miskin. Ya. Jadi kita ini menjaga silaturahim dengan adanya haul ini. Ya, yang kedua tadi apa? Kita mendoakan orang-orang yang berjasa pada diri kita, orang tua kita, guru-guru kita. Dan yang ketiga, adanya majelis haul ini kita bersaksi bahwasanya beliau-beliau ini adalah manusia-manusia yang menjadi teladan pada kehidupan kita. Saya tanya anak-anak sekalian, kira-kira kakek-kakeknya, guru-gurunya yang sudah ada di alam barzakh ini, kos biaya hidupnya dulu sama kita, borosan kita apa borosan mereka? Borosan kita, ngaku ya. Santri At-Taqwa kalau enggak 500-600 ribu sebulan masih ngambek ini di pondok, betul nggak? Oh ngaku. Seminggu dikasih 100 ribu masih ngambek minta tambahan, Masya Allah. Padahal orang-orang dulu tanya, nggak usah jauh-jauh yang ada di alam barzakh, yang di dunia aja tanya ini. Ya, ada orang-orang tua kita dulu mondok itu jajannya apa? Tanya. Ya, semprong masih enak, gemplong masih enak juga. Dulu kita ngerasain belajar itu jajannya asem dikasih gula. Ya, tahu asem nggak? Asem itu kulitnya dikupas yang sudah mateng, habis itu asem itu dikasih gula, ditaburin gula.
Enggak, Guru Muhammad istrinya jualan itu dulu. Kita ngerasain beli itu. Ya. Santri-santri nggak kebayang. Sekarang kalau nggak dibawain dimsum ngambek. Mana orangnya? Ada nggak di sini? Ya Allah. Ya. Apalagi malam-malam kalau mau tidur, kalau nggak ya nyodorin tangannya di gerbang pondok itu kayak nggak afdol, tidurnya nggak nyenyak. Siapa orangnya? Ada nggak di sini? Ya. Sekarang sebaliknya saya tanya, kalau sudah ngaku biaya hidupnya lebih mahal, jasa kita sama jasa yang di alam barzakh lebih besar siapa? Orang tua kita apa kita? Orang tua kita. Mereka hidupnya sangat sederhana. Hidupnya, biaya hidupnya tidak seberapa, tapi jasanya luar biasa. Ya, ini yang menjadi teladan kita dan kita menyaksikan para guru-guru kita dan orang-orang tua kita mudah-mudahan menjadi orang-orang arwah yang bahagia di barzakhnya sampai di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, majlis haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang berdiri berbicara ini Kiai Adib nih, jadwalnya tahun ini nih. Tapi karena ya beliau sembunyi terus, tahun depan katanya sama panitia sudah diplot ya. Saya ini karena jadi serep terus akhirnya terpaksa dijadwalkan. Jadi mohon maaf, bukan menggurui ya, kami hanya mendapatkan tugas untuk menyampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya dan mungkin beberapa saudara-saudara saya ahlus samaninat. Samanin itu artinya apa? The 80, ya. Orang-orang yang lahir tahun 80-an. Ini kayak Amal nih. 81 80 kayak. 80 beliau ya, kayak Adib, kayak Iman ini. Saya mengakui bahwa saya khususnya, kalau beliau-beliau ini membersamai Kong Kiai langsung. Ya. Kalau saya mengakui bahwa saya ini tidak fasih berbicara tentang al-maghfurlah Kong Kiai Nur Ali. Karena apa? Kalau dalam mustalahul hadis sanad saya nggak nyambung. Ya, kenapa? Dalam hadis mutawatir itu syaratnya itu apa? Ittisalus sanad, adalatur ruwat, dhabtur ruwat, adamus syudzud wa adamul illah. Ya. Jadi kalau mau hadisnya mutawatir, sanadnya diakui, ya, itu kudu merasakan, bukan hanya merasakan, tapi memahami apa yang diucapkan oleh orang yang berbicara di saat hidupnya. Jadi kalau kami ini ketika beliau wafat, umur kami hanya baru 10 tahunan, 10-12 tahunan. Jadi kalau bahasa Jawanya itu istilahnya ada, namanya menangi. Menangi itu hidup sezaman, pernah merasakan di zamannya tapi tidak memahami, tidak pernah dialog langsung. Bahasa ujung harapannya letap, latap. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi nggak kebayang apa yang beliau sampaikan, belum memahami. Namun dengan asar-asar yang ada ini, kita berbicara tentang yang masyhur saja. Ya, kalau mutawatir susah. Berbicaranya yang masyhur saja. Beberapa bulan yang lalu saya coba tanya ke santri-santri baru At-Taqwa Putra. Saya tanya, kenal Kiai Nur Ali? Kenal, siapa? Kata dia, Kiai Nur Ali itu ulama. Selain ulama, Kiai Nur Ali itu siapa? Dia nggak tahu, yang penting ulama, kata dia. Oh gitu. Dari yang kecil sampai yang besar, yang lulusan SD sampai yang lulusan SMP lanjut aliyah, saya tanya nggak ada yang kenal.
kenalnya cuma Kiai Nur Ali itu ulama. Ya. Padahal al-maghfurlah Kiai Nur Ali bukan sekedar ulama, bukan hanya sebatas ulama. Sebagaimana dalam tawassul kita sering kita sebut beliau itu bukan hanya alim wal allamah, tapi juga beliau adalah mujahid fi sabilillah. Ya. Meskipun beliau tidak wafat dalam kondisi berperang, tapi beliau wafat tetap dalam jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai sakitnya beliau masih berdakwah, masih keliling, masih taklim. Ya, jadi kalau tidak salah ceritanya beliau sakit itu pulang taklim. Pulang taklim di malam hari, ketika pagi beliau langsung jatuh sakit berat. Jadi sampai akhir hayat beliau adalah seorang mujahid fi sabilillah. Jadi anak-anakku sekalian harus kenal betul siapa figurnya. Kalau sekedar alim, orang alim banyak. Kalau sekedar ulama, yang ulama banyak. Tapi secara spesifik di samping alim, beliau adalah seorang pejuang. Ya, yang bukan hanya mengangkat senjata mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negeri kita, tapi juga beliau adalah seorang da'i wasyahid fi hayatihi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya tanya, siapa di antara jamaah sekalian ini yang mau dimakamkan di sini? Angkat tangan coba. Oh, ada. Belakang semua nih, yang depan gak ada yang angkat tangan ini. Malu-malu ya, 1, 2, 3. Bapak-bapak ada nggak yang mau dimakamin di sini? Hah? Nggak ada. Udah ada jatah sama mertua ya. Jadi nggak enak bareng sama istri tercinta. Kenapa mau dimakamkan di sini? Pastinya logikanya ingin bersama para guru, betul? Ingin bersama para syuhada, para aulia, para ulama. Tapi kalau kita ingat kata-kata al-maghfurlah wal mujahid fi sabilillah, lu nggak usah takut mati di mana, mati bagaimana. Meskipun lu dimakan binatang atau hanyut, yang penting bekal ke akhiratnya cukup. Ya, kalau kita bahasakan bahasa beliau ini kepada Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita semua yang datang ke sini mencintai ulama, betul? Al-mar'u ma'a man ahabba. Kita semuanya nanti di alam barzakh, di hari kiamat akan dikumpulin bareng orang-orang yang kita cintai. Kita selama ini mendoakan orang-orang soleh, kita akan digabungkan dengan orang-orang soleh. Kita mendoakan guru kita, insya Allah nanti bareng guru kita di hari akhir. Meskipun kuburnya tidak bersama-sama. Jadi jangan takut. Santri-santri jangan takut. Mungkin diantaranya ada yang disolatinnya di Masjidil Haram. Ada yang mau disolatin di Masjidil Haram. Ya, Masya Allah, banyak yang angkat tangan ya. Yang penting bukan kuburannya di mana, bagaimana matinya, tapi yang penting bekal kita menuju kematian. Ya. Abnai wa qurrata aini,
wa jama'atil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau ketika hidupnya ya yang saya rasain dan saya lihat langsung ya, karena masih kecil waktu itu. Itu ketika beliau lewat ya. Dulu beliau kendaraannya tahun 80-an ya. Itu naik sedan warna hitam dulu. Dulu beliau kemana-mana naik mobil sedan warna hitam. Ketika beliau lewat itu jangankan ya orang-orang yang di jalanan itu langsung masuk ke rumah. Apalagi yang nggak pakai jilbab langsung masuk, malu. Ya dilewatin beliau tidak memakai jilbab, masya Allah. Ya. Maka saya dulu pernah ditanya sama kiai di Gontor, ente kalau pulang mau kemana? Saya mau ke kampung, saya mau hidupin. Karena saya lihat kampung saya, jangankan nggak pakai jilbab sekarang, ya rok setengah paha aja di depan Kiai Adib nggak malu itu, betul Kiai ya? Betul nggak? Masya Allah, masya Allah. Dulu kampung kita masya Allah, Kiai lewat yang tidak berjilbab langsung masuk. Ya, betapa beliau ini ya memiliki peran yang luar biasa dalam membentuk keislaman di kampung yang kita cintai ini. Maka ya anak-anak sekalian, kalian harus kenal betul beliau ini kalau kita sebut ya sebagaimana dalam ungkapan ulama, man lam yakum bi adai wajibihi nahwa watanihi wa dinihi hadaram minal ta'abi wal mauti falaysa bi ahlin li an ya'ish. Artinya apa? Barang siapa yang tidak menunaikan tugasnya demi umatnya, cuma takut capek, takut mati, orang itu tidak layak hidup. Kenapa? Li'annal mauta atin la budda minhu. Kematian itu mau kita lari kemana saja, berapapun usia kita, kalau ajal sudah tiba langsung mati. Walakinnan nafsas syarifata la tamut. Tapi sebaliknya, jiwa yang mulia tidak akan pernah mati. Saya mau tanya, ya, sampai sekarang masih dengar nama Kiai Nur Ali? Masih dengar. Kenapa? Karena beliau memiliki jiwa yang mulia. Beliau kalau jam 3 subuh, ini cerita orang-orang tua dulu. Ngapain beliau jam 3 subuh? Jalan dari sini kemana? Ke pondok. Ya, bangunin yang tidur. Bahkan kalau Guru Nasruddin cerita, beliau lagi capek habis acara apa tidur di masjid, dipecut juga itu. Walaupun baru tidur pisan, ada acara jam 2, setengah 3 baru tidur di masjid, dipecut sama Kiai Nur Ali. Suruh bangun, suruh sholat subuh. Beliau bukan hanya mujahid fil ilmi, tapi juga mujahid fi iqamatis syariah. Maka anak-anakku sekalian, kalau kita meneladani guru kita meneladani orang tua kita, ternyata beliau ini ya menjalankan apa yang menjadi amanat umat dengan luar biasa. Tapi kalau ada yang nanya, itu guru Kiai Nur Ali belajar di mana sampai begitu? Ternyata beliau jadi seperti itu memang sudah dipersiapkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya anak-anak sekalian, kenal Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim anaknya siapa namanya? Nabi Ismail. Rasulullah SAW lahir dari keturunan siapa? Nabi Ishak apa Nabi Ismail? Nabi Ismail. Ternyata orang tuanya Kiai Nur Ali ini
sejak kecil, sejak beliau membina rumah tangga sudah mempersiapkan kehadiran Kiai Nur Ali. Bagaimana beliau mempersiapkan? Orang tua beliau menjalankan manhaj Nabi Ibrahim. Apa manhajnya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ternyata orang tua beliau itu bukan profesor. Orang tua beliau itu bukan insinyur. Siapa orang tua Kiai Nur Ali? Hanya seorang petani. Kok bisa petani melahirkan seorang pahlawan nasional? Ternyata diawali didikannya dari sholat. Berawal dari masjid kecil. Di sini beliau mendidik anak-anaknya. Masya Allah. Sekarang keturunan Kong Umpi Anwar ini yang doktor ini sudah hampir 15 mungkin. Kita doain mudah-mudahan bisa sampai 100 ini. Amin. Ya, yang kiai mudah-mudahan bisa sampai 200. Amin. Ya. Masya Allah, dari masjid kecil dididik sholat, ya, apapun profesi setelah itu, Masya Allah, melahirkan generasi-generasi yang unggul. Maka prinsipnya satu, jangan meremehkan dan lalai dalam sholat. Kira-kira anak-anak ini kalau libur seringnya ke masjid apa ke kedai? Seringnya megang mic azan atau main FF? Santriwati seringnya bantu orang tua ngaji apa ke bioskop? Ya Allah ya. Ayo kita buktikan bahwa kita cinta dengan guru kita. Bagaimana? Mengikuti perjuangan beliau. Maka PR utama yang terakhir, PR utama kalau kita mau membahagiakan beliau, satu, beliau punya cita-cita. Ada yang tahu apa cita-cita beliau? Hah? Apa cita-cita beliau? Pengen ya ujung harapan ini jadi kota santri, jadi kampung surga. Itu cita-cita beliau itu. Ya, saya dulu kalau kiai di Gontor cita-citanya pengen ada universitas, bagaimanapun universitas. Sudah tercapai. Ya. Sekarang kita Kiai Nur Ali pengen ada kampung surga, kota santri. Ayo bersama-sama. Kita jangan tidur nyenyak sebelum cita-cita itu tercapai. Bagaimana caranya? Mari kita awali dari diri sendiri. Kalau di Pare ada yang namanya kampung apa? Kampung Inggris. Ya, saya dulu di Kediri 7 tahun. Kampung Inggris, kenapa disebut kampung Inggris? Hah? Karena setiap jengkal orang ngomong bahasa Inggris. Tukang sayur ngomong bahasa Inggris. Ya, semuanya ngomong bahasa Inggris. Ternyata di sana ada apa? Ada 400 kursus, bayangin. Kampung kecil kursusannya berapa? 400 kursus. Mr. Kellen dengan BEC-nya menyuruh silahkan yang sudah bagus-bagus bikin. Sampai akhirnya kampung itu di Indonesia ini terkenal jadi kampung Inggris. Kiai Arwani, ya kebetulan saya kalau mudik, ya mertua saya rumahnya di samping Yanbu, Kudus. Kalau kita lagi jalan pagi-pagi jogging ya, setiap gang di Kudus itu ada apa? Ada pesantren kecil, ada pesantren sedang, ada pesantren besar. Di sana kira-kira ada anak tawuran nggak? Nggak ada. Kenapa? Semuanya santri. Di ujung harapan masih ada yang tawuran.
Khotib Jumat baru assalamualaikum aja ada tawuran di depan ya. Ya Allah, ini PR santri semuanya. PR kita semuanya. Ayo bersama-sama, mudah-mudahan cita-cita beliau ini bisa kita capai semuanya. Ya, infadhu ahdihima. Ya, kita niatkan sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Sekali lagi, ya mari bersama kita bacakan suratul Fatihah. Ya, untuk almarhumin wal marhumat yang sedang kita haulkan ini. Ya, bukan hanya yang sudah wafat, tapi juga keluarga besar Umpi Anwar bin Haji Layu. Mudah-mudahan tetap kompak nih. Ya, mudah-mudahan tetap bersama satu langkah menjadi motor peradaban di kampung kita ini, dan mudah-mudahan terwujud cita-cita almarhum al-maghfurlah, yaitu terwujudnya kampung surga dan kota santri. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Anggaplah ini muhadharah ya. Pasti banyak kekhilafan semata-mata karena keterbatasan dan kekurangan kami. Yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.